Bantuan itu. Cakal lebak dari yang di lebak aya. Cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang lumayan sensitif, di mana pernah terjadi sebuah bencana, tapi lebih tepatnya ya. Mungkin di konten-konten lain juga pernah dibahas, tapi kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk datang ke lokasinya. Menarik kan? Sebelum kita lebih jauh membahasnya, saya akan mengajak saudara-saudara saya dulu supaya lebih dalam lagi bahasannya, supaya banyak dari beberapa pihak dari saudara-saudara saya dan sudut pandang mereka sebenarnya tentang kejadian apa yang terjadi di tempat ini. Kita masih di Kabupaten Pangandaran. Saya panggilkan Aaga, ada Jeffrey, ada Indi, ada Riri, ada Kakang, ada Niko, ada Dimasta, dan satu lagi bersama kita malam ini ada Vilo. Sini Vilo, hai, apa kabar? Baik. Salam dulu dong. Baik. Baik. Belakangan ini kita lihat senyum di wajah Vilo lumayan banyak ya. Oke. Baiklah, ini malam ini sebenarnya topik bahasan kita agak sensitif. Apalagi kita sekarang berada di lokasinya langsung. Dan sebelum kesini kita pasti udah riset dulu, udah dengerin dulu konten-konten lain gitu. Termasuk pada saat perjalanan kesini sempat muterin di mobil tuh tentang cerita yang menceritakan tentang kejadian di tempat ini. Sebenarnya pada saat dengerin cerita itu kita sama-sama ada yang ketiduran beberapa karena memang seharian aktivitasnya banyak, termasuk Vilo juga ketiduran. Di mobil saya ada kakak yang nyetir. Dan bisa ceritain nggak apa yang kamu alami setelah bangun? Jadi aku kan nggak tahu, maksudnya di sini tuh tempatnya ada cerita apa segala macam. Cuma kita semua tidur. Habis itu pas baru bangun, mobilnya berhenti, tiba-tiba aku lihat ada laki-laki kurus, tapi mukanya tuh banyak item-item Di wajahnya? Di sini? Iya di sini, item-item gitu. Terus kok baru bangun malah lihat itu. Jadi langsung kaget. Kayak di luar jendela mobil gitu?
tadinya tuh lihatnya di luar jendela, jadi mau ngadep kiri, kayak yaudah deh main aman kan, sebelah kiri ada Indi sama Kak Dimasta. Pas ngeliat kiri, loh kok ada lagi. Oke. Cuma yang sebelah kiri itu dia perempuan, rambutnya segini, terus dia pakai kemeja, kayak kemeja model lama gitu loh, jadi ada lekukan ke dalamnya itu. Dan dia berdiri lama banget, persis di jendela sebelah kiri, terus ngadep ke dalam kayak gini, kayak gitu. Oke. Dan ketika kamu lihat itu, kamu langsung nanyain ke Kakang. Iya. Nanyainnya apa? Kok turun, Phil? Dia tadi ngelihat, soalnya dia takut turun dulu. Jadi intinya kita semua dengerin podcast ketiduran, Kakang yang dengerin doang karena dia nyetir, dan ternyata Vilo yang ketiduran juga begitu bangun lihat sosok tertentu yang ternyata diceritain di podcast yang Kakang dengerin. Oke, dari tadi kalian pasti penasaran ini bahas apa sih sebenarnya? Mungkin Angga bisa menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini. Jadi dulu itu sekitar tahun 98-99 ada sebuah tragedi. Memang di tempat ini ada beberapa orang yang secara massal sebetulnya. Hingga akhirnya di tempat ini para korbannya ini setelah dipukuli, disiksa, akhirnya dilempar di sebuah jembatan. Oke. Dan itu jumlahnya nggak cuma 1-2 orang nih. Itu jumlahnya cukup banyak, puluhan orang, tapi dalam rentan waktu 2 tahun. 98 sampai 99 kalau nggak salah. Itu terjadi di daerah sini, dan korbannya pun sebetulnya tidak melulu orang-orang sini. Jadi ada beberapa orang yang dari luar pun yang dibawa ke sini, cuman selalu dibuang di jembatan itu. Entah kenapa. Kalau secara logikanya sih memang si jembatan ini punya dasar air yang cukup dalam. Kalau kita berenang di tempat sebelumnya tadi siang masih kelihatan batu segala macam. Konon di tempat ini udah gak kelihatan apa-apa, di dalamnya dalam banget. Jadi ketika ada korban pun menghilangnya pasti lama. Malam ini akan cukup berat buat kita, tapi nggak apa-apa. Kita juga penasaran, selain ingin menghibur kalian di rumah, kita juga penasaran dengan versi yang kita temukan di sini akan seperti apa. Kalau begitu, sebelum lebih lanjut menyaksikan penelusuran kami, jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and Di tahun 98, kita mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita yang tahu bahwa di daerah Banyuwangi kalau nggak salah itu terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tapi menjadi sebuah kekhawatiran ketika tidak hanya dukun santet yang dicari dan dihabisi gitu. Ternyata bahkan para ulama atau bahkan orang-orang yang random gitu yang tidak tahu entah apa alasannya bahkan menjadi korban gitu, dan itu sampai menyebar ke beberapa daerah. Nah, saya sendiri baru tahu kalau ternyata sampai juga ke daerah sini gitu, dimana ada beberapa orang yang dihabisi secara kejam, dibuang di sebuah tempat, dan beberapa di antara keluarganya mengaku bahwa ya random aja gitu. Mereka bahkan tidak tahu alasan kenapa keluarga mereka dihabisi secara sadis gitu. Dan tempat ini menjadi salah satu saksi bisu kekejaman itu. Yang apa ya? Yang menakutkan adalah ketika mereka tidak tahu alasan mereka dihabisi gitu. Dimana kalau pengalaman saya pribadi gitu kayak Peter CS gitu kan, nggak tahu salah saya apa gitu, kenapa saya harus dihabisi oleh Nipong gitu. Dan itu yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan buat mereka sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tidak pulang karena kami merasa masih layak untuk hidup gitu. Kayak gitu kan, sering terjadi kayak gitu. Nah, bisa dibayangkan ya mudah-mudahan sih tidak ada gangguan-gangguan seperti itu. Cuman rata-rata biasanya ngarahnya ke gitu, ke situ gitu. Karena kan di Jurnalisa kita membahas ke arah situnya gitu. Kita tidak akan membahas ke hal-hal lain yang mungkin melatar belakangi alasan kenapa
terjadi seperti ini. Kakang ada pendapat nggak tentang kejadian ini setelah kamu riset dan dengerin podcast? Iya, akhirnya kalau dari kesimpulan yang tadi sampaikan juga kan, jadi karena isunya santer membuat kepercayaan orang satu sama lain, apalagi di satu kota itu teh jadi hilang kepercayaan satu sama lain. Jadi yang Trust issue. iya kelihatan gelagatnya aneh. Malah ada satu, bukan di sini mungkin ya, tapi dari kasus itu ketika orang yang keluar malam mencurigakan, padahal mungkin katanya dia ngambil wudhu karena di rumahnya belum ada WC, dicurigai ngapain nih keluar malam dan lain-lain. Melakukan sesuatu. Betul. Terus salah satu yang aku tangkap tadi, kalau ngomongin santet itu dan kecurigaan itu, fitnah itu, jadi ada satu kejadian katanya di Pangandaran sendiri itu tuh masih ke bawah isunya sampai ke tahun 2000-an. Jadi akhir tahun 2000-an ke bawah isunya, dan itu pernah kejadian katanya ada yang dicurigai juga, dan itu benar-benaran real teh. Jadi dikejar sampai ilmu-ilmu gitunya kental, dia dikejar berubah jadi ayamnya ditangkap, dieksekusi, dikubur, katanya dikubur. Kita tunggu ya 7 hari, kalau 7 hari ketika digali lagi Berubah. jadi orang, ya berarti benar sih eta. Ternyata pasti aduh iya berat ya 7 hari diangkat bener jadi orang. Dan akhirnya setelah jadi orang dimandikan, mau dia ini itu dan lain-lain, hidup lagi teh. Jadi Hidup lagi katanya, hidup lagi sampai akhirnya harus, jadi ketika dia bangun lagi terus pokoknya harus dibunuh. Dan akhirnya ditanyain ini gimana biar meninggal gitu, biar mati, karena mereka mungkin udah dendam karena dia tuh beneran mau makan korban. Kudu ditelemkeun apa katanya diikat atau gimana Harus di air. Oh, itu mungkin jadi ada hubungannya Ya, dengan gitu. kenapa dibuang ke air. mungkin ada sangkut di pautnya jembatan. gitu, mitos itu gitu, kenapa dibuang di air gitu. Oke. Sampai akhirnya meninggal pas air. Vilo, Baru meninggal. apa yang kamu rasain tentang tempat ini? Ini udah berat, Hmm. ini udah sakit. Nggak tahu, terutama yang tadi sih yang laki-laki kurus itu, mukanya tuh setiap kebayang gitu langsung sakit banget bagian belakang, langsung nggak enak gitu. Oke. Jadi kalau tadi nyambung dengan bahasan saya, berarti ada beberapa di antara mereka yang masih ada di sini. Masih ada di sini. Masih ada. Juga ngerasanya gitu. Sama. Jadi sebelum datang ke sini ya samalah berdoa, terus mencoba mencari tahu dan minta izin untuk ke area ini. Saya nemunya beberapa, bukan banyak, tulungan daing teu nyaon naon. Ada yang benar, ada yang enggak, berarti itu korban Gitu sih yang harus kita cari tahu. Nah, pengen tahu pendapat sepuh. Kerujang wengi pun tadi harus di atau udah hoyong terang, hoyong penasaran gitunya. Kumaha saleresna ieu teh. Hari eta mah da nya pagawean manusanya. Mohon, Ngan meureun tatanya teh kunaon kudu dibelah dinya gitu meureun. mohon. Memang di zaman baheula ge aya lantaranana. Oh, mohon. Jadi aya sababaraha anu rek niceun naon ngaranna kabisa atawa teu teurak teu paeh-paeh dibelah dinya mah. Oh, mohon. Nah, eta teh janten mohon. Nah, kedah di dinya. Teang we heula sok. Kedah di teh mohon atuh. Sakantenan bari amitan, mudah-mudahan dijagi. Pek pedar meh nyarang weusinana. Mohon hatur nuhun. Semakin menegangkan. Ini lumayan beberapa meter dari lokasinya. Sekarang kita akan ke lokasinya.
Ya kalian mungkin barusan nggak denger nggak sih? Nggak ya? Jadi di kejadiannya di tempat ini di tahun sekitar 98 99 pernah ada kejadian yang menggemparkan warga sePangandaran. Jadi warga gempar dengan mulai menemukan ada berjatuhan. Karena awalnya belum terlalu banyak orang yang tahu ini kejadiannya apa, karena cuma taunya ada mayat dulu. Setahu aku tuh belum, istilahnya belum viral ketika belum ada yang salah sasaran. Jadi viralnya ketika korbannya salah sasaran. Berarti nyambung kan? Tadi saya bilang kenapa saya waktu ngecek dan pengen tahu tempat ini, saya menemukan beberapa sosok yang dulu ngandaing tuh nyawa. Itu tuh viral karena apa ya, keluarga korbannya marah. Protes, ya. Sebelumnya mah diam-diam aja, nggak ada yang berani. Karena mungkin tepat sasaran. Kondisinya memang mencekam, ya membuat warga pun yang menjadi korban keluarganya pun nggak berani ngomong. Jam berapa ini? 11.15. Belum lah. Tapi yang aku rasain memang persentasenya yang beneran tepat sasaran tuh lebih sedikit daripada korban yang random. Aku ngerasanya di ujung-ujungnya tuh jadi kayak kasarnya atau asal lah gitu. Iya, tapi entah itu memang ada beberapa sosok yang ingin ngedeketin teh, dia minta tolong beneran minta tolong apa? Aku ngerasa emang sasaran beneran gitu kayak lah. Cuman karena mukanya berubah-ubah yang aku lihat. Aku ngerasanya kayak marah, tapi bukan yang marah mencak-mencak gitu, marah kayak naon sih gitu. Kamu sih senyum. Biasanya ayam itu berinteraksi ketika memang melihat sesuatu. Tapi iya. Dan ini ayam ada di dekat kita satu lagi jauh. Itu saut-sautan. Pulang dulu ah. Kayak ngobrol. Terus tadi Semakin berkokok semakin engap. tadi aku ngeliat pas bagian pertama itu kan kita duduk dari arah bawah, kan kita duduk gini jalan nih dari arah sini ada kayak 3 orang gitu jalan kayak gini, kayak orang, tau gak sih orang kepo ada apa, aku kira warga situ kan, makanya aku liatin rame nih mau ada yang nonton, aku bilang gitu kan, aku ngeliatin gimana aja ada mereka tuh jalannya gini nih kayak cepet kayak gini gitu, kayak pengen lihat. Aku barengan bertiga berjejer gini, bener-bener jelas banget oh ada orang. Terus aku tuh agak curiga, jadi aku liatin bayangan karena kan ada lampu, jadi aku liatin bayangannya nggak nyampe. Terus aku liatin lagi aku gini gak ada. Jelas banget kayak 2 cewek, ini 2 cewek terus ada cowok, terus jalannya kayak ya kita posisi kita. Posisi kita kayak gini. Oke. Jalan gini. Gimana Cep Niko? Tapi itu arahnya menjauhi kita kan? Enggak, justru ke kita. Aku kira orang yang tinggal di situ pingin lihat karena kita rame. Aku kira pingin nonton. Taunya Hilang. Jelas banget rambut ceweknya segini, yang paling ujung kiri, yang paling aku kelihatan. Bajunya krem segini pendek. Kamu udah tahu itu adalah salah satu korban atau hanya? Makanya aku geser ke sini pengen tahu dan pengen ngobrol sama salah satu di antara mereka. Ada yang bersedia, tuan-tuan, nona-nona? Ada.
Kok. Tapi kayaknya bukan salah satu. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya mereka cuma kayak mau ngasih tahu gitu. Tadi rusuh badai nyamperkeun ka mana? Kemana? Tulungan kumaha? Wah? Bapak nak kemana? Kumaha? Kemana bapak nak? Nuhun emang bapak anak. Kemana bapak? Kumaha cuma di tanah? Dibawa bapak anak. Terakhir ninggalinnya di mana teh? Terus Biasa kayak penggemnya abis ke jamban gitu. Gak kayak kene bapak. Di payung. Gusti. terus nah teteh di dia Itu teh can pendak atuh. Can Tang bulan naon bieu? can pendak can ningali atuh. Ini kita mau mancing. tapi kita terang milarena kemana? Neng tos ka mana wae. Milarena terus kemana wae Oh, milarena? kamu. Cakalebak berarti yang di Lebak aya Cai di Lebak. Cung teh yang itu. di Lebak. Nya asa ngerawas gitu asa aya. Sieun, Teh nasieun. sieun. Sieun Wah, ada. kamu kok teh sieun. Nyaan Bawa-bawa. pendak gitu. Ya, cenah. Nyaan aya. Tapi Tidak siap menerima kenyataan. Terus nah teteh bet kieu keneh atuh. Yang tinggali. Yang non kayak ningali bapak lah can panggih. nyabi ada tacan terang nu mana tacan kadinya. Sugan pendaknya. Sugan. Kayaknya pendak. kadinya insyaallah. Nuhun. Nuhun. Enggak. Antos. Pengen. Kalau ngomongin ini sih kan tadi kalian ada yang mungkin iya, ada mungkin enggak. Aha. Jadi kondisinya memang begitu guys. Di saat memang itu terjadi ada kasus seorang dukun santet di Habisi itu dijadikan momen sama oknum-oknum waktu itu. Jadi ada beberapa oknum yang misalnya tidak suka dengan satu orang, dia akan membuat cerita dan menghabisi itu. Ya, Gitu ya. akhirnya keluarga pasti tidak terima, tapi ancaman juga berat. Mungkin mereka mencoba mencari seperti yang barusan kita temui, nyari supaya sampai ketemu di mana sih ayah saya. Sampai berjalannya waktu ya nggak tahu lah dia meninggal seperti apa. Tapi dalam kondisi setelah meninggal pun dia masih mencari ayah saya di mana. Ini harus dicek ke lokasinya sih. Ya, karena aku ngerasanya yang tadi teh sampai dia nggak meninggal teh kayak di pikiran sama di perasaannya teh Dan bapak di saya mana enggak, gitu. Mm-mm. Jadi kita harus cari ke lebih dekat karena saya rasa di sana lebih ramai. Oke, kita geser. Jadi
Jadi tadi di tim sebelumnya ada beberapa keanehan, kayak suara-suara ayam yang tiba-tiba bunyi gitu. Terus Indi juga sempat bermediasi sama konon mencari ayahnya gitu. Dan kita sekarang tepat berada di atas jembatan, di jembatan. Mungkin katanya sih dulu tidak sekokoh sekarang. Dulu tuh masih ya jembatan biasa gitu. Cuman di bawah sini tuh ada aliran sungai yang dalam gitu, dan korban katanya dibuangnya ke sini. Ya, katanya juga kedalaman dari ini sungai ini tuh dalam banget kan. Iya, iya. Vilo berada di sini, apa yang kamu rasain, Vilo? Tadi dapat vision ada cewek ngambang begini ke bawah gitu. Jarang dapat vision, tapi semenjak nongkrong sama kalian Ya sorry, maafin ya. tanggung jawab. Kayak gitu. Terus tadi juga ada yang kan di situ bagian air yang pinggir itu ada yang kayak naik gitu terus turun lagi. Dan itu yang konon pernah terjadi di sini. Katanya pernah ada kepala yang muncul, ketawa-ketawa. Ih, Kayak gitu. Kaki gue merinding banget. Jeff, apa Jeff? Ya tadi sebelum kita kesini, kayaknya semua mencium bau kemenyan nih. Iya, tadi iya, pas iya. di sana dibakar. Iya. Saya coba cari tahu. Nah sebelum muncul bau kemenyan itu berbarengan ditandai dengan suara ayam. Jadi pas suara ayam langsung kemenyannya itu turun kayak dari atas gitu, aromanya. Nah dari situ juga datang ada satu sosok yang memang kalau menurut saya pribadi ini cukup menakutkan. Jadi masih pakai sarung kotak-kotak. Sarung kotak-kotak, di sini kaos warna putih, cuman bagian sini ke atas sudah nggak ada. Oke. Jadi dia sudah tua, tangannya kurus banget ya, udah tua. Dan diikuti sama bermunculan ya, kayak dari atas, dari mana-mana datang minta seperti kayak keadilan atau minta dicariin siapa pelakunya, ada yang minta disempurnakan segala macam. Karena ternyata masih banyak di bawah ini korban-korban lintas zaman. Jadi bukan itu aja, ada lagi yang lainnya. Nah yang lainnya itu ada satu grup 5 orang yang ini kasihan banget, rata-rata saudaraan itu kepalanya udah nggak ada semua. Dengan Dan alasan? ini jauh sebelum masa yang tragedi itu sebelumnya. Kayaknya ini murni memang Jadi memang kayak apa ya? kayak tempat Iya, jadi tempat buangnya di sini Buangan. gitu. Dari Iya. zaman dulu. Jangan Jeff, jangan Jeff. enggak, ini dia mau Tahan, dia posisinya gini, aku aja. posisi marah, tangan dia seperti ini, dia ngomong gini, aduh bahasa Indonesianya, kalau kalian cuman bisa menceritakan kami dengan peristiwa yang kami alami, lebih baik kalian mundur. Tapi kalian bisa bantu kami, setidaknya kasih doa atau bunga 11 rupa itu, 7 sampai 11 rupa itu setidaknya kalian menghargai bagaimana kami dimakamkan Eksekusi. gitu, kalau dieksekusi. Dimas dari tadi kan terus menyerap ya, jadi bisa menggambarkan kan. Ini tangan ada gatal pas jalan di situ, tangan sakit banget, kayak udah nggak ada tangannya sampai sekarang. Dan aduh ini ada yang ngeri banget lah yang ini. Nanti kita ke situ, yuk. Kita ke situ aja. Selamat malam. Bantuan atuh. Kunaon bisa saya di dia. Tanya naon.
Kumaha atuh ari datar itu bogoh mah atuh banyak nu dipaksakeun ya. Kudu ditarima, kudu dikawin. Ari embung kalah kali sebut mentah. Jadi tadi aku bilang Ini yang makan. disangka Macam-macam gitu. Ternyata dimakan energinya sakit. nyeri tiris Nyeri pisan. izin tadi Nyeri naterangi tepikeun ka ayeuna. hilang sakitnya masih terasa terus Iya, sebelah mana sekarang. Kayak kamu habisinnya lengkap. Tadi kalau dibilang sakitnya tuh sebadan-badan kayak dilemparin batu, kamu rasain nggak? Iya. Maksudnya linunya tuh Kayak ngilu banget. dan yang dia rasain katanya gak hilang, masih kerasa terus. Apa itu bentuk dari ketidakikhlasan? Betul. Iya kan? Jadi apalagi dia kan tidak melakukan apapun ya. Maksudnya dia kan dipengaruhi oleh seseorang, akhirnya dieksekusi atau dihabisi dengan cara seperti itu. Jadi sampai pertama rasa sakitnya, yang kedua rasa dendamnya itu. Nah yang bahaya itu rasa dendamnya ini, yang sampai sekarang masih terus nyari seperti itu. Kenapa? Ya, Ketarik? Ada yang bilang saya sampai kurangin sakitnya. semerindingnya sampai seluruh badan. Kalau kayak gini gimana cara ngilangin sakitnya aja? Susah, itu nggak bisa. Jadi dia paling cari lagi korban yang seperti dia lagi, Buat? pengaruhi, ya untuk nemenin dia. Itu untuk dia ngurangin rasa sakitnya itu. Semakin banyak sosok seperti dia itu yang berkumpul. Nah kayak dia di sini dia berkumpul rame-rame dengan kondisi yang sama seperti itu. Ada satu lagi yang sama seperti itu dirajam, tapi bedanya nih si kepalanya ini jadi bubur karena benturan. Saya nggak tahu nih benturan apa, tapi kayaknya dihancurin gitu kepalanya. Ini makin gak kondusif gini rasanya. Dan ada satu sosok yang memang mukanya sampai bubuk gitu, saya nggak tahu karena apa, cuman dia yang ngeliatin dengan hancur banget seperti itu. Nah ini nih yang paling menguasai wilayah sini, karena memang pertama energi jahatnya lebih tinggi. Beneran. Ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini aku sendiri udah gak kuat ini. Kunaon sok tong nangis nyerius. Tolong saya. Sudah. Saya tidak tahu kenapa saya di sini. Saya cuma bisa tolong dengan berdoa saja. Tidak apa-apa ya. Saya tahu Kalian sudah kesini. ya. Kalian harus bawa semua. Tidak bisa, saya tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk membawa semuanya. Kami hanya bisa bantu berdoa ya. Harus bisa. Ya kami bantu doa. Tuhan yang bantu kami. Kami tidak bisa apa-apa. Jika tidak bisa, tambah siapa saja yang harus masuk ke bawah. Tidak bisa. Buat apa? Biar kalian rasakan bagaimana Nauzubillah min dzalik. rasanya. Kami datang hanya ingin mendoakan. Kalau untuk membawa semuanya saya tidak tahu caranya.
Ya, saya mau bantuin dengan sengaja kamu kembali ke situ ya. Sama ini. Tidak usah. Tidak usah. Tuh. Loncat dia. Kamu saja yang pesan. Astagfirullah. Duduk sini ya. Enggak. Di sini aja. Sebentar. Enggak. Di sini aja. Sebentar aja. Tidak, di sini saja. Sebentar. Ya. Di sini sudah cukup. Saya tidak mau ke bawah. Kamu harus tahu di mana mereka berada sekarang. Ya, nanti saya ke bawah, tapi tidak. Kamu tidak boleh di tubuh adik saya. Nanti saya ke bawah. Kamu bercerita tentang kami. Kamu harus tahu di mana kami berada sekarang. Nanti saya ke bawah. Tidak usah nempel di sini ya. Tunggu di bawah. Tunggu di bawah. Saya tunggu. Tunggu di bawah. Saya tunggu. Ya. Tunggu di bawah. Bahaya. Jangan ngajak dong. Tadi tuh sebelum ke masuk. bawah ini mah. Sebelum masuk dia ada ngomong, Apa tuh? bantuin tuh jangan tanggung-tanggung bawa gitu. Dia bilang gitu, bantuin semua. Ya, itu permintaan mereka yang sebelum datang ke sini pun Udah tolong. Dan kelihatan ayah kayak yang bener-bener rasa amarah, rasa dendam, Iya. rasa Campur sakit semua. hati, campur semua, dan memang niatnya mencelakakan gitu loh, Heeh. untuk narik. Tadi dia nyedot energinya kenceng banget, terus tangan kananku sampai gemeter kan. Maksudnya nggak, pas udah lepas udah langsung biasa aja. Ya, tadi saya bilang nanti kita ke bawah. Ya, memang ada akses bisa ke bawah. Nanti mungkin sama tim yang lain aja. Tapi ini bentar, selain ada satu peristiwa itu banyak peristiwa-peristiwa lain. Sebetulnya ya. Tadi di awal saya sempat ketemu dengan sepuh dan dia bilang, sok kalau mau cari tahu cari. Barusan ada sosok yang kekeh menyuruh ningali. kita ke bawah. Dia bilang kalian harus merasakan dan harus tahu apa yang ada di bawah. Ya, sebenarnya aksesnya masih bisa ke bawah, cuma terlalu berbahaya karena barusan aja yang masuk ke bangnya narik pengen loncat. Ayo bangnya. Aduh. Gitu. Ya, ini kita makin dekat dengan di belakang jadi posisinya guys ya. Itu di bawah. Katanya dari sini sampai bawah sampai permukaan air itu tingginya sekitar 25 meter. Terus kedalaman airnya nggak tahu Tidak diketahui. karena dalam banget. Gitu. Apa kok yang dirasain makin ke bawah? Tapi anehnya gini, tadi pas Abang Jeff sama Vilo in frame, aku kan ngeliat di belakang. Terus aku ngobrol sama Ena, ini kayak ada sosok, entah apa nggak ada kepalanya atau kepalanya aja gitu. Aku tahan terus karena nggak mau mediasi kan. Karena cuma sama Ena. Kepalanya aja. Nah pas turun ke sini nggak kerasa apa-apa. Tahu nggak? Itu saya diceritain salah satu teman yang tinggal di daerah sini. Memang pernah ada satu kejadian waktu itu pulang malam, terus dia tiba-tiba kaget pakai sepeda apa pakai motor, ya di jembatan itu di bawah tiba-tiba ada kepala doang. Naik ke atas itu ya, ke koleknya. Gitu di Nolong di ujung kayaknya. Terus dia nggak mau diam gitu kayak gini. Ya, emang gitu kali sih. Iya entah. Bisa jadi muncul ya. Sakitnya sampai ini sampai sini doang. Ke bawah nggak ada. Soalnya kalau sosok itu diceritakan dengan detail, biasanya mereka akan datang ke kita, terus masuk.
Atuh di jambatan wae. nya tapi teu kieu nangtungna euy. Kan geus aya awakan aya nama. Sok, geus aya awakan. Urang ngobrolna cing balik. Nah, nya. Nya naon ngareureuwas eta teh batur bisi cilaka. Iya, puguh gitu lain. Hah? Puguh gitu. Hayang maneh? Oh, Ulah karunya Kan tempat nangis alus aya nama rame. dina we. halus teh cek jelema. Nya teu da tinggal di dieu jelema, maneh-maneh jelema-jelema. Oh, sewangan we. Nu di tempat dia beda. Makana reuwas, teu tong disaruakeun atuh moal geus. Amun baturan maneh ningali maneh mah nya moal reuwas. Tuluy. Iya awak ka mana we pertanyaanna? Eta Oh, dicang-cang. Geus dicangcang tapi bandel keneh nyingsinan jelema aneh. Ada awak naon. Hijikeun ku anjing awakna. Ulah nyelakakeun batur karunya. Puguh gitu kudu nangge gitu. kan awaknya geus eueuh. Geus ditalian da Kapanggih bandel. we. Nyelakakeun jelema. Geus. Di mana ditalian di mana awakna? Dihadap. Dihadap. Jero Dihadap anjing jawab dihijikeun gua isia. Aya dihadap. Loba coba dipilih. Tapi emang lo bawa. nya Mana di mana awakna euy? tuh pama aya loba kitu. Pilih we awak saha. Ada batur aya huluan. Tangan huluan moal mangi. Cicing. Di gerohan euy. Di gerohan. Nyeuh atuh pan mangahiji sirah tah. Bandel maneh mah. Emang menang bijaju. Jika teh lah sirah nanya euy, karunya misa kieu mah euy. Ya awakan deui euy. Yang mencar deui lah. Balah biraku. Sampai lah tuh we. Ih, aya awakan deui alus gagah ieu mah. Nanya Teu plak-aplek ya alus. waktu di dalian. Pernah. Geus. Merenahnya. Nya heuh, geunah jadi awak teh. Beda kalau udah punya Jeung awakna tong dipisah-pisah sirahna heuh. Geus anu nalian geus. Tuh lihat lagi pas. Gara-gara lepas geus kumaha maneh. Pek we. Wae bodo amat aing merek balik isokan ge. Pokona ulah ngomong batu karunya euy. Nah, eta. Bisa dia euy. Biasa. Barudak keneh nah. Lang dieu lah. Nya. Cung balik teh kitu. Penting mah serapih dinya karunya teu plak-aplek nya. Gagahna katingali urang ningali lagi reuwas. Oh, aing teh bisa usik. Kumaha? Jung balik deui guys. Penting mah gagah we katingalina daripada plak-aplek. Teu bisa usik pang. Heeh, eta mah Pangmendakeun. Sugan. kumaha paripolah maneh mun bager meureun. Kayak sugan geng kayak lepas deui sugan nya teh nya we. Oh, bener. Geus cicing we dihandap deui lah. Wah, rasanya aneh banget ya. Dari yang pas ada kepalanya bener jejek tapi dia begini mematu. Lihat anjay. Jadi mungkin juga udah Yang berubah zamannya. bersihan, Yang aya nu bentengan. Hoi, tah diteang teu diteang keneh wae. untuk dia heula sepuh. Hari-hari tah baheula rek ngadegkeun panyicingan Mohon. cenah ayeuna mah disebutna karaton karaja tangtu aya pamisah jeung tempat nu sejen Peger gitulah. nu dipake babatesna biasana model kieu.
Ku katingali nama ayah pamisah bener. Iya, betul. Nu katingali ku panon. Mohon. Tapi terlepas didinya baheula mah biasa nage make pagar anu teu katingali. Mohon. Ieu nu jadi batasan kunaon. Aya jelema teu puguh di dieu. Nu datang ti dieu moal dipulangkeun lagrakeun. Jadi lain sapeda kunaon ieu. Da baheula mah geus jadi batas. Mamisah nu belah dieu jeung belah dieu supaya teu diadu. Arti. Mohon. Jadi rek bebersih naon ngaliwat ka dieu. Ngerti? Jadi gimana ini? Ditranslate kan? Hei. Jadi gini Bang. Jangan bingung. Oke, paham. Yang saya tangkap juga tadi gitu Dep. Jadi pemisahan daerah itu biasanya menggunakan sungai atau batasan atau apapun. Dan biasanya selain karena wujudnya mereka juga membatas secara pagar gaibnya. Oh iya. Tapi guys, mumpung kita di sini, kalau dengar cerita banyak banget korban saat itu. Permintaan tolong juga tadi udah ada. Yang kita bisa lakuin mumpung di sini kita mendoakan mereka saja yang ada yang pernah terjadi dulu. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik, diberikan tempat yang lebih baik sama Allah. Ya. Kita berdoa sama-sama ya. Teman-teman di rumah juga bisa bantu doa untuk mereka yang Sudah meninggalkan pernah tiada. terjadi sempat. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita bergabung dengan tim yang lain guys. Ya, Let's go. Gimana? Sudah cukup puas dengan penelusuran hari ini dan info-info yang sudah kami sampaikan? Karena pada kenyataannya kita hanya dikasih sedikit waktu di sini ya. Tadi Indi tuh sempat mediasi ya tadi ya. Kalau hujan itu pertanda kita harus disudahi. Tapi tadi Angga minta sebentar saja, hujannya langsung berhenti. Cuman pas begitu di tim terakhir hujannya mulai turun lagi, kita langsung ayo cepet. Karena katanya apa? Yang berpulang mungkin hanya raga, tapi ilmu ya ada yang masih di sana gitu. Dan kita tidak tahu seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadikan pelajaran atau diambil yang baik-baiknya. Semoga selamanya Indonesia tetap damai ya. yes, amin. Tidak ada hal-hal seperti itu terulang lagi. Kalau begitu kami pamit dari Kabupaten Pangandaran yang ternyata seru banget. Parah. Kita habis tadi apa? Berenang, naik perahu, makanannya enak, main di pantai. Wah, pokoknya happy banget. Kalau misalkan kalian pengen liburan yang seru, Pangandaran bisa dijadikan salah satu destinasi yang sangat menyenangkan. Yes. Ya, kalian harus cobain minimal dalam hidup kalian berlibur ke Pangandaran sekali aja, wajib dan pasti ketagihan. Kalau begitu kita pamit, sampai jumpa di kota-kota selanjutnya. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and Bentar, makasih Vilo, cas dulu dong. Thank you. Di sini nyanyi lagi ya. Nyanyi loh nih. Bye. kiri berikan kami kita sekarang
hampir 25 meteran ke airnya mah ya, ke airnya dari sini ke air. Cuma kalau misalkan dalamnya mah itu gak keukur, belum bisa megapul. Intinya segi dalamnya itu masih bisa keukur. Kalau itu Kenapa ya blank gini ya gue? Sip. Kira-kira baru mana, Kak?